Bulan. Iya. Masya Allah. Bah. Pak De. Sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa beberapa hari lagi atau beberapa saat lagi insyaallah ta'ala kita semua akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bulan yang penuh berkah. Penuh berkah artinya apa? Banyak kebaikan, banyak keutamaan, dan banyak kemuliaan. Dan ia adalah bulan di mana kita semua dituntut untuk banyak-banyak beribadah dan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita menemukan dan melihat orang-orang di bulan Ramadan beraneka ragam, bermacam-macam. Di antara mereka ada orang-orang yang memang banyak beribadah di bulan tersebut, banyak melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan. Dan di antara mereka juga ada orang yang sedikit sekali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih banyak apa? Bersantai-santai, bermalas-malasan dan bermain-main. Ibadahnya di bulan tersebut sedikit sekali. Bahkan sebahagian lagi atau di antara manusia tidak ada bedanya bagi mereka antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sama saja. Bahkan mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Santai saja bagi mereka untuk apa? Untuk makan dan minum di siang Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i. Padahal berbuka di siang Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i adalah dosa besar. Bahkan sebagian ulama
mengatakan meskipun dia mengqadha puasa yang dia batalkan di siang Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i, dia qadha dengan berpuasa seumur hidupnya, maka tidak bisa apa? Tidak bisa diganti, tidak bisa dibayar. Yang diganti itu adalah puasa yang dibatalkan karena apa? Uzur yang syar'i, uzur yang dibolehkan oleh syariat. Seperti apa? Seperti sakit, seperti safar. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang sakit, yang safar, maka silahkan berpuasa di luar bulan Ramadan. Artinya silahkan dia berbuka, lalu dia ganti di luar bulan Ramadan. Ya. Di antara manusia juga ada yang di bulan Ramadan hanya sibuk memperhatikan makan dan minum. Hanya sibuk memperhatikan apa? Makan dan minum. Sehingga kita lihat bagaimana mereka betul-betul menghabiskan dan mengisi hari mereka di bulan Ramadan, memikirkan nanti mau berbuka apa, sahur nanti dengan apa. Bahkan makannya menjadi-jadi ketika berada di mana? Di bulan Ramadan ketimbang di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mesti ada makan pembuka, ada makan inti, ada makan apa? Penutup. Sementara di luar bulan Ramadan nggak pernah seperti itu. Rasanya tidak afdal dan tidak bermakna puasa mereka di bulan Ramadan kalau seandainya nggak ada kolak, nggak ada cendol, nggak ada gorengan, apalagi. Kok jam pura-pura nggak tahu? Meko bulan puasa biswa sibuk deh itu si anak do salah lawak geko aja. Es teh, ya, subhanallah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan sekali lagi itu bulan untuk kembali kepada Allah, itu bulan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Itu bulan untuk mencari ampunan Allah, mencari surga Allah, mencari itkun minan nar, bebas dan selamat dari neraka Allah. Bulan mencari ganjaran pahala yang tidak terhingga dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, mengharuskan kita semua untuk sungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Mengisi waktu-waktu yang penuh berkah di bulan Ramadan dengan sebaik-baik amal. Nah, ini tentunya tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan meneladani, mencontoh orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan amal soleh, dengan ketaatan. Kita mesti punya apa? Mesti punya teladan, mesti punya contoh, mesti punya role model. Bagaimana seharusnya kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan baik, sehingga apa? Sehingga kita beruntung. Bukan beruntung makan enak, bukan beruntung bisa banyak istirahat, bukan beruntung ada THR, ya, bukan beruntung punya baju baru dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita beruntung mendapatkan ampunan Allah. Ramadan pergi, dosa kita diampuni oleh Allah. Ramadan pergi, kita dapat pahala yang banyak dan melimpah dari Allah. Kita Ramadan pergi, kita dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari siksaan api neraka. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salaf dahulu menghabiskan hari-hari mereka di bulan Ramadan? Atau bagaimana mereka ketika berada di bulan Ramadan? Salaf yang kita maksudkan adalah 3 generasi. Yang pertama, generasi para sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi
tabi'ut tabi'in. Nah, kalau seandainya kita melihat, kita akan temukan bagaimana salafus salih dahulu benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Bagaimana mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan ibadah, dengan amal soleh. Sehingga tidak ada waktu-waktu yang penuh berkah di bulan Ramadan itu yang terlewat sia-sia. Dan mereka melakukan hal yang demikian karena mereka mencontoh manusia terbaik di dalam beribadah kepada Allah, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau adalah teladan kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW buat kalian teladan yang baik. Nah, Bapak Ibu pernah tahu bagaimana Rasul di bulan Ramadan? Sahabat menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan apa? Kana Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khair. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau berada di puncak kedermawanan ketika beliau berada di mana? Di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril mendatangi beliau setiap malam di bulan Ramadan. Nabi berada di atas puncak kedermawanan. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kedermawanan Nabi, kepemurahan Nabi SAW di bulan tersebut ya lebih mulia daripada angin yang berhembus. Lebih mulia dan lebih besar daripada apa? Angin yang berhembus. Angin yang berhembus memberikan kebaikan kepada banyak orang. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan betul-betul dirasakan oleh orang banyak. Bahkan mengalahkan angin yang apa? Berhembus. Diumpamakan dengan angin, di samping kebaikannya menyeluruh, kebaikan Nabi SAW lebih kencang dan lebih cepat daripada apa? Daripada angin yang berhembus. Beliau betul-betul membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang fakir miskin di bulan tersebut. Banyak mendermakan hartanya di bulan tersebut. Ini keadaan Nabi kita yang mulia SAW di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nah, itu pula yang dilakukan oleh apa? Oleh salaf dahulu. Ya, oleh salaf dahulu. Mereka pun banyak mendermakan harta mereka di bulan Ramadan. Ya, banyak mendermakan hartanya di bulan Ramadan. Seperti Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salaf ya ketika berada di bulan Ramadan, dia memberikan makanan pokok kepada 500 kakak. 500 kepala keluarga. Ya. Yaitu Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Di bulan Ramadan, dia memberikan perbukaan dan sahur kepada 500 orang. 500 kakak. 500 keluarga. Subhanallah. Kemudian ketika Ramadan berlalu, di hari Id, masing-masing di antara mereka dia berikan uang sekitar 100 dirham. 100 dirham ketika itu mungkin duit kita sekarang
sekitar 7 sampai 10 juta. Masing-masing dapat 7 sampai berapa? 10 juta. Berarti kalau 500 orang berarti berapa duit itu? Oh, 7 kali 500 berarti 3,5 miliar ya. 3,5 miliar atau 5 miliar. Subhanallah. Kemudian lihat pula Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika di bulan Ramadan, beliau tidaklah berbuka kecuali bersamanya ada beberapa puluh orang fakir miskin. Ada beberapa puluh orang fakir miskin. Selalu seperti itu. Ya. Sehingga setiap kali dia pulang dari masjid selesai mengerjakan sholat maghrib, bersamanya ada puluhan fakir miskin yang berjalan. Ikut berjalan ke rumahnya untuk apa? Untuk makan, berbuka. Dan kalau seandainya keluarganya mengusir fakir miskin, ya, dia usir, maka ketika itu Abdullah bin Umar tidak makan malam. Karena pernah suatu kali ketika itu Abdullah bin Umar kembali telat ke rumahnya, lalu dia tidak mendapati fakir miskin yang biasa berdiri di depan pintu rumahnya. Kenapa? Karena telah diusir oleh siapa? Keluarganya. Boleh jadi ketika fakir miskin itu berdiri di depan pintu rumahnya, keluarganya datang. Kalian ngapain? Kami mau makan sama Ibnu Umar. Nggak ada makan, pulang, pergi. Kan bisa aja ada orang yang kayak begitu. Ketika Ibnu Umar sampai di rumahnya, dia tanyakan, mana fakir miskin yang biasa berdiri di depan rumah? Mereka semua diam. Ibnu Umar tahu. Berarti ini mereka telah apa? Mengusirnya. Maka Ibnu Umar katakan kepada mereka, kalau begitu aku tidak makan malam ini. Subhanallah. Nah, makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Di bulan Ramadan, Nabi kita yang mulia SAW banyak mendermakan hartanya. Memberi makan, ngasih uang, dan lain sebagainya. Maka kita pun juga berusaha demikian. Siapkan. Berapa harta yang akan kita infakkan nanti di bulan Ramadan? Kalau misalkan di luar bulan Ramadan, infak kita misalnya, perharinya misalkan 50.000, di bulan Ramadan usahakan perharinya berapa? 500.000. Itu kalau kuat ya. Kalau kuat dananya. Ya kalau enggak naikin. Kalau biasanya per hari 50.000, ya bulan Ramadan 100.000 tiap hari. Ya. Bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk apa? Memberikan perbukaan kepada orang. Lakukan itu. Nah sekarang alhamdulillah kita lihat ya. Alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak di antara kaum muslimin kalau di bulan Ramadan memberikan makan. Kalau dulu jarang. Sekarang udah banyak. Alhamdulillah. Dan seharusnya kita seperti ini di bulan Ramadan. Bahkan di antara para ulama ada yang menyarankan bagi orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat hartanya, keluarkan beberapa hari menjelang apa? Ramadan. Agar apa? Agar fakir miskin tidak sibuk bekerja, mencari makan, mencari duit di bulan Ramadan. Mereka fokus untuk apa? Untuk beribadah. Berarti bara zakatnya itu Ustaz. Ya kasih zakat, misalkan zakat kita misalkan ada 50 juta, ya kasih untuk 5 keluarga misalkan. Kasih untuk 5 keluarga 10 juta. Kalau memang kebutuhannya berapa? 10 juta. Kasih. Dan itu mudah-mudahan Bapak Ibu, semua ibadah yang dia kerjakan selama bulan Ramadan, di mana dia tidak lagi sibuk bekerja, berjalan sana sini. Alhamdulillah dengan uang yang kita berikan, dia bisa fokus beribadah, dia bisa qiyam, tarawih, dia bisa baca Al-Quran. Semua ibadahnya di Allah letakkan, kebaikannya juga di piring timbangan kita.
Kenapa? Karena dengan harta kita dia bisa fokus apa? Beribadah. Ya. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia SAW yang kemudian dicontoh oleh siapa? Oleh para sahabat, ya, oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW ketika berada di bulan Ramadan, beliau banyak membaca Al-Quran. Beliau banyak membaca apa? Al-Quran. Baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Bahkan Nabi SAW tidak saja membaca Al-Quran, beliau bahkan mempelajari Al-Quran dari siapa? Dari Jibril alaihi salam setiap malam. Makanya bulan Ramadan itu Bapak Ibu, kalau bisa, ini kalau bisa nih ya, ini buat saya dan Bapak Ibu juga, kalau bisa jangan ada paket internet di handphone. Kalau bisa julai, matian handphone. Terus mangga Ustaz, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kalau pindahkan waktu Bapak Ibu nonton selancar di dunia maya, YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu, Bapak Ibu alihkan kepada membaca Al-Quran, insya Allah sehari saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa baca 5 juz. Saya yakin dan percaya. Asalkan waktu-waktu yang habis di depan handphone, gadget itu, kita gunakan untuk apa? Membaca Al-Quran. Makanya dari kini Bapak Ibu latihan baca Al-Quran. Quran wa tak tahu lo di malah tak ada Ustaz aja. Terakhir baca Ramadan tahun patang aja. Wah. Itu yo subana parah nak parah lah itu. Subana parah. Ya. Cari Quran. Baca dari sekarang. Supaya apa? Supaya besok di bulan Ramadan kita sudah biasa untuk membaca Al-Quran. Kalau 5 juz sehari berarti sebulan berapa kali Bapak Ibu khatam tuh? Per 6 hari khatam berarti 5 kali. 5 kali. Ajan kali mulai sekali saya sasak ngok dia masanya. Sekali saya sasak ngok dia masanya. Bagus sasak ngok. Balu kayak indah Ustaz biasa membaca berita, biasa nonton berita, main HP. Payah Ustaz. Nah dari sekarang latihan. Dari sekarang latihan. Dan Nabi SAW juga banyak membaca Al-Quran di dalam sholat. Sampai kedua telapak kaki Nabi SAW apa? Bengkak. Seperti ini qiyam Nabi SAW di bulan Ramadan. Tarawih Nabi SAW. Maka Bapak Ibu siapkan kaki. Kaki-kaki. Bapak Ibu kalau ke jalan jauh, joto. Bapak Ibu pariso apa? Kaki-kaki oto. Kok kaki-kaki oto aman tuh enggak? Seharusnya sebelum Ramadan biswa, Bapak Ibu pariso jo kaki. Asam murad ba'a. Siap nak untuk tagak di belakang imam bacaannya sajus setengah. Usahakan Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW itu tarawih Ramadan panjang. Bahkan para sahabat dahulu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan kaum muslimin untuk mengerjakan tarawih berjamaah bersama imam, Umar memerintahkan imam itu untuk membaca ayat di setiap rakaatnya ratusan ayat. Paling tidak mereka baca tarawih, bacaan Al-Quran mereka dalam tarawih itu paling tidak 2-3 juz. 2-3 juz atau 4 juz. Habis itu mereka istirahat. Dan Nabi SAW ketika di 10 malam terakhir,
Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ahya lailah. Nabi menghidupkan semua malamnya dengan qiyam. Di 10 malam terakhir, Nabi yo bisa dikatakan tidak lalu lagi. Kalau di 20 malam pertama, Nabi masih menggabungkan antara tidur dengan apa? Dengan tarawih. Tapi di 10 malam terakhir, tidak pakai lalu. Awak justru di 10 malam terakhir, banyak lalu. Ya. Nah, seperti ini Nabi kita yang mulia SAW di bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan keadaan kaum muslimin hari ini di dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan, lalu kita bandingkan dengan keadaan salafus saleh, bagaimana mereka mengisi hari-hari mereka di bulan Ramadan, maka kita akan temukan perbedaan yang sangat jauh sekali. Perbedaan mereka seperti langit dengan apa? Bumi. Seperti langit dengan apa? Dengan bumi. Lihatlah kaum muslimin hari ini di bulan Ramadan. Sibuk main-main, sibuk malas-malasan, sibuk bukber-bukberan, sibuk jalan-jalan, huru-hara. Sementara orang-orang soleh dahulu, mereka betul-betul menyibukkan diri mereka dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan Al-Quran. Sungguh sangat luar biasa. Rata-rata salafus salih dahulu, mereka ketika memasuki bulan Ramadan, ibadah, perhatikan ya, di samping ibadah puasa dan qiyam, itu Bapak Ibu harus betul-betul kerjakan dengan baik itu. Puasa dan qiyam itu jangan sampai ditinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, iman ini meyakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah perintah Allah. Kemudian meyakini dan membenarkan janji-janji Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia imani, dia yakini itu. Dan kemudian dia berpuasa, dia harapkan pahala dari Allah. Iman dan ihtisab ini hadirkan di setiap Bapak Ibu berpuasa di bulan Ramadan. Yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyam di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka amalan yang dengannya Bapak Ibu mengisi hari-hari di bulan Ramadan adalah banyak membaca Al-Quran. Maka kurangi mau tauta. Kau tidak mau ta banyak. Kurangi duduk-duduk di mana? Di kafe. Atau jangan dipindahan duduk-duduk yang biasanya di kafe, di kedai dipindahan ke mana? Ke musaji. Susah mau saja tidak artinya. Ya. Lah. Kurangi. Makanya di antara persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan, kata para ulama apa? Kurangi melakukan hal-hal yang mubah. Contoh hal-hal yang mubah apa? Mau tauta, duduk, jalan-jalan, kurangi. Supaya apa? Dan sibukkan diri dengan banyak beribadah, banyak beramal soleh. Supaya apa? Nanti di bulan Ramadan kita udah biasa melakukan itu. Jadi kalau ada kawan majak awak mau tauta di bulan Ramadan, apa sikap awak? Oh, aiku mana yang cari aja. Lamuna terasu puasu ko rasul melawan mana aja. Itu bukan untuk mau tauta, ndak cukup sabale bulan mau tauta aja nyo. Dengan sabulan go gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salafus saleh itu rata-rata di antara mereka mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Itu rata-rata ya. Itu rata-rata sekitar 15-16 kali 1 bulan. Awak ndak usah 5 walih 6 balih. Katih kaki awak dia itu. Bara paling ndak? Oh.
Dua. Paling enggak dua lah ya. Tu awak sama awak tu. Paling enggak lima. Baca rohnya per waktu solat sajus. Per waktu solat apa? Sajus. Setengah sebelum solat, setengah lagi setelah apa? Solat. Lakukan itu. Ya. Mbak Alu caro Ustaz. Iko pas tarawih Mbak Ustaz, pas Isya. Kan ada jeda. Jeda tu gunakan. Alu selesai tarawih. Lanjutkan balik. Ndak kolak nanti karena. Aduh sisa kolak tadi. Lah. Bapak Ibu harus fikirkan ibadah. Ya. Itu salaf seperti itu dahulu. Ketika mereka berada di bulan Ramadan. Lihat Bapak Ibu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Perhatikan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ini Amirul Mukminin fil hadis. Dalam masalah hadis beliau puncaknya. Beliau jagoan. Beliau mengajarkan hadis. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau meninggalkan semua ibadah dan sibuk membaca Al-Quran. Sibuk membaca Al-Quran. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran di siang hari satu kali. Di siang hari berapa? Satu kali. Berarti kalau siang itu sekali, sebulan berarti ada berapa? 30. Di malam hari, di dalam salat beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Berarti semalam baca berapa? 10. Berarti kalau siang cie malam 3, total berapa? Sampai 40. Ya, subhanallah. Bagi kiroli kata lo aku. Hah? Mandang ngasih nak kue warasul nak. Subhanallah. Kemudian lihat Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 2 malam. Setiap 2 malam, setiap sekali 2 hari khatam, sekali 2 hari khatam. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran sekali 3 malam. Dan ketika dia berada di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 17 kali. 17 kali. Makanya tadi saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang dahulu, ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka rata-rata mengkhatamkan Al-Quran di atas 15 kali. Awak tidak usah 5 balik, angko 5 saya jadinya. Awak hilangkan angko 1 di muka. Jadi berapa? 5. Tapi koko yo bana-bana Bapak Ibu jujur sama Allah. Rabbi, ambo usahakan 5 tahun. Jujur. Orang yang jujur sama Allah, Allah akan jujur kepada dia. Harus Bapak Ibu bulatkan tekad, pasang niat dari sekarang. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salafus salih ketika mereka berada di bulan Ramadan, ya, mereka seperti yang tadi kita katakan, banyak melakukan ibadah. Dan ibadah yang paling banyak mereka lakukan itu adalah membaca apa? Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwa beliau selama 1 bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? 60 kali. Sekali di siang hari, sekali di malam hari. Tidak ada hari-hari Bapak Ibu di bulan Ramadan itu selain daripada apa? Al-Quran. Ya. Ini sekali lagi bisa sekali Bapak Ibu lakukan, asalkan Bapak Ibu matikan paket apa? Internet. Wifi dan bulan Ramadan besok aja dibayar. Tidak usah dibayar. Itu baca orang nelfonnya, kalau para lunya telepon biasa. Ya, harus seperti itu. Kalau enggak, susah Bapak Ibu. Susah.
Bagaimana caranya kita akan apa? Akan banyak beribadah sementara ada fitnah yang sangat besar yang bisa memalingkan kita dari beribadah kepada Allah, yaitu apa? Yaitu handphone. Maka Bapak Ibu sekali lagi, kalau bisa nih, kalau bisa. Saya pun juga enggak tahu nanti ini. Bisa atau enggak. Tapi kita berusaha. Kita bulatkan tekad kita. Kita niatkan. Kalau bisa, enggak ada paket apa? Internet. Ini kayaknya udah masuk waktu Isya. Kita dengarkan dulu kemana azan, habis itu kita lanjutkan insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
atina fid dunya hasanah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Salaf dahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka betul-betul menjaga lisan mereka dari mengucapkan perkataan yang batil atau dari berdusta. Perhatikan Bapak Ibu. Karena orang yang berpuasa namun dia tidak meninggalkan dusta, bohong, ucapan yang kotor, keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa? Dengan puasanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa? Ganjaran kepadanya. Puasanya sah, akan tapi tidak ada yang dia dapat kecuali apa? Kecuali lapar dan dahaga. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Makanya oleh karena itu salaf dahulu mengatakan puasa itu bukanlah meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu meninggalkan semua dosa dan maksiat. Tinggalkan dosa dan maksiat. Ya. Jadi jaga puasa kita jangan sampai rusak. Di samping kita berpuasa karena iman dan ihtisab, kita harus menjaga puasa kita ini agar bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla dengan menjaga apa? Menjaga lisan. Makanya oleh karena itu Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, imam besar di dalam Al-Qur'an, dalam tafsir Al-Qur'an dari kalangan tabi'in. Beliau pernah mengatakan khaslatani man hafizahuma salima lahu saut. Ada dua perkara yang apabila dijaga oleh seseorang di saat dia berpuasa, maka puasanya akan apa? Selamat. Dua hal buruk, yaitu apa? Al-ghibah wal kadzib. Menggibah, menggunjing dan apa? Berdusta. Maka jauhin. Jaga lisan. Ustaz kalau wak digaduhnya di orang Ustaz. Dicelanya wak di orang, dicacinya wak di orang, dijelek-jeleknya kita di orang. Bapak Ibu harus sabar. Tidak boleh, jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Walaupun sebenarnya membalasnya apa? Membalasnya boleh, namun di antara adab yang harus kita junjung tinggi di saat kita berpuasa, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, kita tidak boleh apa? Membalas di saat kita puasa. Kalau misalkan ada orang mengatakan, "Oi gilo aja." Kalau tidak puas tu, boleh mengatakan apa? Wang nang gilo aja. Tapi di saat kita puasa, kita enggak boleh membalas. Kata Nabi SAW, "Fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk." Apabila kalian puasa, kata Nabi, maka jangan rofath. Rofath itu kata-kata jorok. Dan termasuk kata-kata rofath adalah kata-kata suami istri sebelum mereka berhubungan. Kata-kata untuk menimbulkan hasrat. Ini enggak boleh selama Ramadan. Kecuali di malam hari, tidak ba'a. Tapi kalau siang hari, jangan dibuat-buat. Ya, tidak boleh. Lalu kata Nabi SAW, jika seandainya ada orang yang menghinanya, mencelanya, dia lagi puasa, kata Nabi, "Falyaqul inni sha'im." Katakan kepada orang yang mencela, "Tuang jauh lang, ada sedang apa? Puasa." Anjam bi rusak puasa den. Jauh saja. Nak niang jauh den baik. Udah. Ndak dilawan puluh, kun ndak di bulan puasa lu makin manggilo. Marabu-rabu sekeraja. Dan ini enggak boleh. Rusak puasa kita. Ya. Maka jaga lisan. Selama Ramadan jaga lisan. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Orang yang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah sampai dia berbuka. Jadi berdoa itu tidak mesti menunggu waktu berbuka.
Nah Bapak Ibu lagi puasa nih. Terbesit ingin berdoa, udah angkat tangan, doa hajat. Dan sebaik-baik doa yang Bapak Ibu minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta surga, minta selamat dari neraka, minta kebaikan dunia dan akhirat, minta tathbit, pengokohan, penguatan untuk selalu berada di atas apa? Agama ini sampai kapan? Sampai mati. Minta doa hidayah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Perbanyak doa. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu berada di 10 malam terakhir, di setiap malam usahakan baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau anda ketemu malam qadar, maka apa yang anda baca ya Rasulullah? Kata Nabi, baca Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Apa banyak doa Bapak Ibu? Tidak apa banyak mauta, menonton, jalan-jalan, memancing. Ya. Nah, bulan Ramadan bukan bulan untuk banyak memancing. Ya. Bulan untuk banyak apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti ini salaf dahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan. Ini kalau kita baca banyak sekali Bapak Ibu. Yang mau kita ceritakan, kita sampaikan tentang salaf dahulu bagaimana mereka mengisi hari-hari mereka di bulan Ramadan. Nah, di 10 malam terakhir, usahakan Bapak Ibu i'tikaf. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir. Nabi SAW senantiasa beriktikaf sampai beliau meninggal dunia. Kalau Bapak Ibu mampu, i'tikaf. Pernah Nabi SAW tidak i'tikaf di 10 malam terakhir, beliau mengkodoknya di bulan apa? Syawal, dikodok sama Nabi SAW. Karena Nabi sudah biasa melakukan itu, dan Nabi SAW tidak akan pernah meninggalkan apa yang sudah beliau mulai dari ibadah. Akan dijaga sama Nabi SAW. Usahakan i'tikaf. Di 10 malam terakhir, bagaimana para salaf dahulu? Mereka betul-betul tingkatkan ibadah mereka. Karena itu adalah 10 hari terbaik dari semua hari-hari Ramadan. Nah, kita justru di 10 hari terakhir tuh makin apa? Makin longgar. Kiblatnya ndak lagi ke musaji. Kamu apa ini? Ke mall, ke pasar, ke toko kue. Makanya kok pasan kok Bapak Ibu ah. Kalau ada nang belanja dari kini belanja. Jangan tunggu 10 hari terakhir. Sabian ke orang rumah, dek, kau kalau ke Bali baju rayo, kini Bali. Anak-anak tujuh, kini Bali. Besok kalau lah puasa Ramadan, anak dua cito le doa. Nak kadang kawan-kawanan doa. Seperti itu. Kalau ke kue, balik kini. Balik kini. Bahkan Bapak Ibu, kalau seandainya pitih balabiah, kalau para lu ndak usah masak orang rumah di bulan Ramadan. Biayanya apa? Banyak beribadah. Dek, bulan puasa kok ndak usah lah kau masak. Kita sama-sama apa? Sungguh-sungguh beribadah di bulan puasa. Tapi besok habis puasa jangan sampai kau ndak masak lo lagi. Kok khusus untuk Ramadan saja? Habis Ramadan kau balik ke dapur. Jangan sampai ndak masak. Kok supaya kita sama-sama dapat apa? Dapat keberkahan di bulan Ramadan. Ya. Bakal lanjutan kau sampai jam 9. Anak do nan telok menjawab lah cukup saja sampai di siku. Ambon ndak lu telok. Tabarakallahu fikum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.